Mari kita membuka kitab suci di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita akan meneruskan pembahasan kita. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Mari bersama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini menjadi inti daripada apa yang sebelumnya Paulus ajarkan. Panjang lebar itu dia tulis di pasal 2 ini dari awal. Kamu sudah mati di dalam dosamu. Sadarlah itu. Tetapi kita kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Anugerahnya yang besar itu. Kita dulu mati, kita hidup di dalam hawa nafsu daging, pikiran yang jahat. Tetapi Allah, masih ingat saudara-saudara? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu telah menghidupkan kita. Membangkitkan kita dan memberi kita tempat di surga. Dan di sini saudara-saudara, Paulus membawa kita untuk merenungkan di dalam bagian yang kita baca ini. Apa artinya kita menjadi orang Kristen itu? Yang sudah dihidupkan, dibangkitkan, diberi tempat itu. Saya mengajak kita memikirkan di dalam 3 aspek. Yang pertama saudara, kasih karunia. Artinya menjadi orang Kristen kita orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia, anugerah yang besar itu. Kita bisa menjadi orang Kristen hanya semata-mata anugerah Tuhan. Paulus di dalam ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita jadi Kristen semata-mata hanya karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara-saudara? Pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerima pertolongan sama sekali. Itu anugerah. Berarti, saudara-saudara, Tuhan tidak melihat apapun yang baik di dalam diri kita. Tidak ada yang baik di dalam diri kita. Kitab suci berkata kepada kita bahwa siapapun dari kita yang sudah diselamatkan semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Bukan karena kita suka berderma, atau kita punya banyak bakat, kepintaran. Tidak ada sama sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini harus kita sadari dulu. Kitab suci berkata hanya karena anugerah. Kalau saja ada usaha sedikit saja, pasti sudah bukan anugerah lagi. Nothing in us. Sedikit saja ada usaha, bukan anugerah. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri dari dunia kedagingan dan setan. 3 musuh kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dari penderitaan kita sendiri. Apalagi menyelamatkan diri dari murka Allah dan hukuman neraka itu. Kita tidak bisa mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Kita harus mengakui anugerah Allah yang besar di dalam hidup kita. Karena Tuhan memang penuh anugerah. Makanya orang berdosa itu bisa diampuni. Tidak ada apapun yang baik di dalam diri kita. Tetapi semua karena cinta kasih, kebaikan, belas kasihan Allah itu karena anugerah Dia saja. Paulus menulis panjang lebar bahwa kita sudah mati di dalam dosa. Sadarlah hal ini saudara-saudara. Tidak ada yang baik di dalam kita sama sekali. Kita sudah mati, tidak bisa berbuat apapun yang baik menurut standar Tuhan.
Tidak ada apapun yang layak di dalam kita yang harus menyebabkan Allah menyelamatkan kita. Paulus ingin kita belajar terlebih dahulu mengakui anugerah Allah. Kita sudah membahas minggu kemarin manusia di dalam dosanya itu mati. Dia bukan pingsan. Dia bukan kritis. Dia sudah mati. Orang berdosa itu sudah tenggelam ke dalam lautan yang begitu dalam. Mayatnya hancur, saudara, dimakan hiu. Satu-satunya yang bisa dia diselamatkan itu kalau Tuhan berbelas kasihan. Berinisiatif mengambil dia dari dalam lautan. Menarik mayatnya keluar dan dihidupkan lagi. Karena pengetahuan tentang dosa adalah dasar daripada kita mengenal anugerah keselamatan. Kita harus melihatnya dari awal, saudara, tentang anugerah ini. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana keadaan kita sebelum menjadi Kristen, baru kita akan lebih menghargai anugerah Tuhan. Kalau kita sadar akan jadi apa kalau kita bukan orang Kristen, baru kita mulai sadar kenapa kita butuh anugerah Tuhan. Manusia dicipta menurut gambar Allah. Dan mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu menghancurkan relasi kita dengan Allah. Itu, saudara, relasi kita hancur. Bukan saja dengan Allah, lalu kemudian dengan sesama, dengan dunia, dan dengan diri sendiri. Semua sudah rusak karena dosa. Tadinya manusia dicipta untuk mencerminkan karakter Allah yang kudus, yang mulia, yang agung itu. Sekarang sudah rusak, sudah tidak bisa lagi. Manusia mengambil semua yang Allah karuniakan kepada dia dan mengubahnya justru menjadi senjata untuk melawan penciptanya. Manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Nafas yang dia berikan setiap hari digunakan untuk berdosa. Karena kita sudah berada di bawah kuasa setan. Firman Tuhan berkata kita sudah mati di dalam dosa. Kita sudah tidak ada harapan di luar Tuhan. Kita butuh anugerah Allah. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudara, jika kita benar-benar mau menyerapi ayat ini, kita harus baca ribuan kali, saudara, ayat itu. Baca terus. Sama roh itu menggerakkan kita. Menyadari betapa bobroknya diri kita. Dan menyadari anugerah Tuhan yang besar. Kita mau rendah hati melihat Kristus yang menyelamatkan kita. Coba saudara pikir. Kenapa saudara bisa jadi orang Kristen? Adakah sedikit kebaikan di dalam hatimu? Apakah karena saudara lebih pintar daripada orang lain? Atau lebih baik daripada orang lain? Kalimat Paulus, karena kasih karunia kamu diselamatkan ini justru mengajar kita. Kita tidak ada apapun, sedikit pun kelakuan baik. Tidak ada jasa, tidak ada kelayakan kita. Tapi kita tetap diberkati, kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Itu anugerah besar, saudara. Dan kita harus menyadari kebobrokan sendiri. Dua hal ini. Itu anugerah bukan karena saya memang layak atau suka berbuat baik atau suka menolong orang lain maka saya pantas menjadi Kristen. Tidak sama sekali, saudara. Anugerah Allah yang besar itu yang menghidupkan kita dari kematian. Itu semata-mata hanya karena pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Paulus melanjutkan tulisannya, saudara. Melalui anugerah itu yang menyelamatkan kita. Bukan pekerjaanmu. Tapi karena Tuhan sudah memberikan anugerah itu. Itu sebab jangan ada yang memegahkan diri. Nah, ini yang terus terbawa di dalam pikiran kita. Saudara, kita semua harus introspeksi diri. Adakah sedikit pun kesombongan di dalam diri kita? Kitab suci mengajar kepada kita bahwa tidak ada apapun di dalam diri kita untuk disombongkan. Tidak ada sama sekali. Berarti kesombongan itu harus dibuang sampai ke akarnya. Sehingga anugerah ini membawa kemuliaan bagi Allah. Itu tujuannya. Soli Deo Gloria. Segala tujuan kemuliaan itu banyak bagi Tuhan Allah. Kalimat Paulus jelas sekali, saudara, bahwa kita tidak boleh ada kesombongan sama sekali. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri.
Paulus sadar sekali akan hal ini. Karena apa saudara? Dia sendiri sombong sebelum menjadi Kristen. Sombong karena orang Israel. Sombong karena dia disunat. Sombong karena dia sukunya Benyamin. Sombong karena dia Farisi. Sombong karena pengetahuannya, karunia-Nya begitu banyak saudara-saudara. Menyaksikannya di surat Filipi. Dia bersaksi untuk kita semua. Lihatlah aku orang yang beragama. Aku orang yang baik, hidup suci. Aku hidup sudah menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhannya dibuang, saudara. Ini sangat berlawanan dengan orang beriman. Karena iman justru berkata, bukan saya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan. Itu iman, saudara. Not me, but you. Bukan saya tetapi Engkau Tuhan. Bukan saya tetapi Kristus Yesus. Setelah dia menjadi Kristen, saudara, semua itu menjadi kebalikannya. Pikirannya diperbarui oleh Tuhan. Semua nilai-nilai itu dibalikan. Dia berkata, semua yang dulu kuanggap keuntungan menjadi sampah. Itu luar biasa, saudara. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Itu sebab kesombongan harus dibuang. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena Tuhan tahu manusia pada dasarnya selalu berusaha menyenangkan Allah dengan kekuatannya sendiri. Perbuatan baik dia. Waktu Farisi itu berkata, saudara, aku puasa 2 kali seminggu. Itu benar gak, saudara? Itu benar. Dia jujur, saudara-saudara. Itu manusia seperti itu, semangatnya itu. Dia kasih perpuluhan, saudara, itu benar. Tetapi ironisnya, saudara, justru dia menolak Yesus. Tuhan sudah berkata hanya anugerah. Hati-hati, saudara. Karena ayat ini diberikan bagi semua kita yang sudah diselamatkan juga. Jangan sombong. Kamu bisa menjadi sekarang itu karena anugerah Tuhan. Semua perbuatan kita itu seperti kain kotor yang akan dimurkai Tuhan saja. Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen untuk kita boleh berbuat baik, saudara. Bukan sebaliknya. Kita tidak pernah berbuat sesuatu untuk menjadi Kristen. Anugerah diberikan kepada kita yang tidak layak. Itu sebab kita tidak boleh melihat orang yang belum Kristen dengan mata yang menghina. Karena hanya anugerah yang menjadikan kita Kristen. Dan setelah kita menjadi Kristen, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan segala perbuatan kita. Karena kita bisa menjadi seperti ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita lahir ke dalam dunia dengan tangan kosong. Kita mati juga dengan tangan kosong. Kita menghadap kepada Tuhan pencipta dan penebus kita yang hidup. Sadarilah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana anugerah keselamatan itu bisa menjadi milik kita? Supaya kita tahu kita bisa bermegah di dalam apa. Paulus berkata, saudara, melalui iman. Ini menuju kepada poin kedua. Setelah kita dijadi Kristen karena anugerah, kita beriman kepada Kristus, saudara. Paulus di ayat ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita menjadi orang Kristen karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Di ayat ini dikatakan, saudara, kamu diselamatkan oleh iman. Kata oleh ini, saudara, sebetulnya kurang tepat. Karena bisa menggeser fokus kita kepada Kristus. Kita bukan diselamatkan oleh iman, saudara. Tapi kita diselamatkan oleh siapa? Oleh Kristus. Kita diselamatkan oleh Kristus. Penekanannya jelas, fokus kita kepada Kristus. Bukan kepada imannya. Iman hanya sarana. Tetapi Kristus yang menyelamatkan kita. Itu sebab yang benar, saudara, yang lebih tepat adalah kita diselamatkan oleh Kristus melalui iman. Iman hanya sarana, instrumen saja, medium. Kita tidak pernah diselamatkan oleh iman, saudara. Siapa iman itu? Kita diselamatkan oleh Kristus.
Yang sudah mengalirkan darahnya melalui iman kita. Fokus kita jangan geser. Fokus kita tidak boleh bergeser, saudara, kepada Kristus itu. Iman hanya sarana, medium yang membawa kepada keselamatan. Percaya tidak pernah menyelamatkan kita. Iman tidak pernah menyelamatkan kita. Tapi Kristus, dialah yang menyelamatkan kita. Karena anugerah itu melalui iman. Paulus berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Saya mengajak kita merenungkan dua hal tentang iman ini, saudara. Apa itu iman? Paulus berkata, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menyombongkan diri. Ini terus ditekankan, saudara. Bukan usahamu. Bukan pekerjaanmu. Artinya apa, saudara? Sandar sama Tuhan, itu iman. Bukan usaha saya, Tuhan. Bukan pekerjaan saya. Aku bersandar sepenuhnya kepadamu. Iman itu bukan bersandar kepada perbuatan kita. Iman bukan bersandar kepada kekuatan, kehebatan kita. Tapi iman bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan. That is faith. Kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Takluk kepada Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya, Tuhan. Tidak ada yang baik di dalam saya. Tidak ada perbuatan baik. Kita mau beriman, taat kepada Tuhan. Saya tidak ada jasa apapun. Saya mau datang kepada Tuhan. Dan mau mendengar suara Tuhan di dalam firman-Nya. Inilah beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika saya menonton film Luther itu saya senang sekali dia itu. Sesudah di dalam mencari perdamaian dengan Tuhan itu, saudara. Karena dia terus berusaha melakukan puasa, segala macam kegiatan agama itu, saudara. Ritual ya. Semuanya. Doa bisa berjam-jam sehari, saudara. Dia berdoa sama Tuhan sambil membalik. Dia sudah tidak ada apa-apa. Dia tidak tahan dengan tangan. Dia tidak ada tahan dengan kaki. No, nothing. God help me. Dan Tuhan menolong dia, saudara-saudara. Karena Tuhan tahu bagaimana dia sudah merendahkan hatinya. Aku sudah tidak ada apa-apa, Tuhan, yang bisa kubanggakan lagi. Tolong jiwaku yang merana ini. Saudara-saudara, melalui Roma 1:17, Tuhan menolong dia. Mendengar suara Tuhan di dalam firman. Ini beriman kepada Tuhan. Sungguh percaya Tuhan sanggup melakukan. Tuhan ingin mengajar kita beriman kepada Dia. Supaya kita belajar rendah hati. Sepenuhnya sandar kepada Tuhan. Saudara-saudara harus ingat di firman Tuhan Gideon. Saudara ingat dia. Oh, saya mau bawa 30.000 tentara. Tuhan bilang, buang. Saya hanya perlu engkau 300. Itu iman, saudara. Jikalau kita berkata, iya Tuhan. I know you can do it. You can do it with 300. Saudara-saudara, melawan ribuan musuh seperti belalang itu. 300 orang. Ya Tuhan. Karena bukan saya, tapi engkau. Dan terbukti, saudara. Dengan 300 orang Gideon menang. Tangan Tuhan itu memimpin dia. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemuliaan kembali kepada dia. Kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mentaati dia. Karena iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran firman yang berisi rencana-rencananya kepada hidup kita. Dan Tuhan memimpin orang-orang yang mendengar firman itu. Kita mau beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Dan mentaati dia. Nah saudara, saya mengajak kita beberapa hal tentang arti iman ini. Yang pertama saudara, iman itu bukan perasaan. Iman tidak pernah menjadi perasaan subjektif. Seseorang bisa mengaku Kristen tetapi dia tidak percaya bahwa Kristus adalah Allah. Itu keterlaluan saudara. Karena Kristus adalah vokalnya di dalam Kristen. Tidak mungkin dia bisa mengaku Kristen tetapi tidak percaya Kristus itu Allah. Kristus itu sudah mati menebus dosa-dosanya dan bangkit daripada kematian. Bagaimana seseorang bisa mengaku dirinya Kristen tetapi tidak percaya hal yang mendasar seperti itu?
Kristus justru adalah fokus. Kristus justru adalah kunci untuk kita boleh beriman kepada Dia. Kristus yang menaruh iman di dalam hati kita. Dia adalah pencipta, penopang, dan penyempurna daripada iman kita. Itu sebabnya Kristus harus menjadi objek iman kita. Jika orang Kristen tidak percaya Yesus berinkarnasi, Yesus adalah Allah, berarti yang dia sebut iman itu adalah perasaannya, firasat dia saja yang dia pegang teguh. Kita berkata tidak apa-apa, pokoknya saya percaya dengan hati yang sungguh-sungguh. Iya, saudara-saudara, tetapi yang kamu percaya itu objeknya salah. Objeknya salah, kamu tidak percaya kepada Yesus dan yang sudah mati dan bangkit untuk dosamu. Jikalau seperti ini, tidak mungkin seseorang beriman secara sungguh kepada Tuhan, karena dia tidak sungguh mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Iman semacam ini palsu, dan tidak mungkin menghasilkan iman yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Saudara, hal yang menakutkan adalah kita salah beriman. Kita beriman kepada Allah yang palsu, yang bukan Allah. Kita tidak tahu siapa objek iman kita. Saya orang Kristen, tetapi saya tidak percaya Yesus mati untuk saya. Firman Tuhan sudah berkata, di akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi aku berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak pernah beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Mereka beriman kepada Allah yang lain yang bukan Kristus. Dan jika mulut mereka mengaku Kristus pun, itu adalah Kristus yang diciptakan sendiri di dalam pikirannya. Dewa yang bisa membuat saya lancar, yang bisa membuat saya menyembuhkan penyakit saya, yang membuat saya sukses melampiaskan ambisi liar saya. Itu Tuhan dia. Itu bukan Tuhan yang sejati. Itu Tuhan yang dia ciptakan di dalam pikirannya. Ujung-ujungnya, saudara, cuma dua. Percaya kepada kekuatannya sendiri. Self. Hati-hati, saudara, peka kepada hal ini. Motivate yourself. Believe in yourself. Kedua, percaya kepada setan. Dua saja, saudara. Bukan kepada Tuhan, tetapi itu mengajar kita kepada diri dan kepada setan. Waspadalah, saudara, satu hari itu banyak orang Kristen ketika bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Tuhan, aku yang tadinya berkata, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu semua pembuat kejahatan. Berarti mereka mengira mereka punya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah merasa memiliki mereka. Ini kecelakaan, saudara. Mereka beriman kepada Allah yang palsu. Banyak hal di dalam dunia ini begitu duniawi, tetapi dibungkus dengan hal yang begitu rohani. Seperti kelihatannya hebat sekali, saudara. Kelihatannya benar, tetapi ujungnya adalah maut. Kita harus berhati-hati. Menjaga pikiran kita, arah hidup kita dengan firman. Satu-satunya Tuhan. Fokus kita kepada Kristus. Jikalau bergeser, saudara harus hati-hati. Apapun itu, saudara. Hebatnya orator di dalam motivator, saudara harus berhati-hati. Saudara dibawa kemana? Hebatnya saudara di dalam membaca buku, literatur yang hebat-hebat itu, saudara dibawa kemana? Jikalau bukan kepada kemuliaan Kristus, you have to be careful. Kembalilah kepada Tuhan, saudara. Sandar kepada Dia. Yang kedua, iman bukan optimisme kita. Ini adalah sesuatu sikap pemikiran positif. Positif sebagai akibat daripada apa yang diyakini. Saya yakin itu terjadi. Saudara-saudara, ini tetap ujung-ujungnya bersandar kepada kekuatan sendiri. Peka, saudara. Kalau kamu berbisnis, percaya kepada kemampuanmu sendiri untuk berbisnis. Kamu bisa sukses. Yakin kepada dirimu sendiri. Pikir positif. Tentu ini ada benarnya, saudara.
Tetapi hanya separuh, dan ini bukan iman yang dimaksud oleh kitab suci. Bukan sama sekali. Kita bersikap positif terhadap pekerjaan itu bisa membantu kita di dalam hal tertentu. Itu benar, saudara. Tetapi itu hanya separuh kebenaran. Itu bukan iman yang diajarkan di dalam kitab suci. Saudara tahu seseorang bernama Norman Vincent Peale? Dia dengan bukunya yang laris itu berjudul Power of Positive Thinking. Dia mengajar bahwa Alkitab itu berisi teknik. Wah, ini saudara. Saudara harus alert terhadap hal seperti ini. Teknik untuk kuasa rohani yang bisa membuat kita sukses. Dia mengajarkan teknik-teknik itu untuk mendapatkan kuasa rohani, memakai kitab suci, tetapi saudara harus peka ujungnya kesuksesan. Bukan kemuliaan Allah. Dan ayat-ayat yang dia pakai di dalam buku selalu saudara ayat-ayat seperti Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu benar, tapi dia cuma ambil sepotong. Matius 17 ayat 20-21. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Itu terus ditekankan. Jadi dia bilang sekarang yang harus kita lakukan apa saudara-saudara? Hafal ayat-ayat itu. Hafal terus, baca, biarkan meresap ke dalam pikiranmu. Sehingga bawah sadarmu akan merekam dan mengubah kamu. Dan kamu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan kepadamu sendiri. Kemudian kamu akan dapat melakukan apa yang sebelumnya kamu pikir mustahil. Nah itu saudara. Ini kelihatannya benar. Saudara harus hati-hati. Karena ujungnya iman ini bukan membawa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kepada diri. Dan selalu kesuksesan dunia itu yang dikejar. Kita bukan anti kata sukses, saudara-saudara. Sama sekali tidak. Sukses itu ada tempatnya di dalam orang Kristen. Tetapi melihat motivasinya. Kita melihat tujuannya kesuksesan itu untuk apa, saudara? Untuk diri apa untuk Tuhan? Peale itu kemudian menyimpulkan teori positive thinking itu begini, saudara. Sesuai dengan iman saudara kepada diri sendiri. Sesuai dengan iman saudara kepada pekerjaan saudara. Sesuai dengan iman saudara kepada Tuhan saudara. Sejauh itu juga saudara akan mendapat kesuksesan. Ini problemnya saudara. Di dalam positive thinking, iman kepada diri, iman kepada pekerjaan, iman kepada Tuhan, itu semuanya sama. Objeknya salah saudara-saudara. Bagi dia iman itu sebenarnya kata lain untuk yakin diri. Percaya kepada dirimu sendiri. Yang penting yakin saudara. Padahal iman itu datang dari pendengaran akan firman. Ini semua adalah penyimpangan daripada kebenaran. Kitab suci mengajar bahwa iman yang sejati tidak didasarkan kepada perasaan pribadi. Ini iman yang tidak stabil. Iman yang dasarnya adalah diri, percaya kepada diri, perasaan diri, asumsi diri. Ini iman yang sangat labil, saudara-saudara. Ini bukan artinya kita tidak boleh berpikir positif. Justru kita harus membuang pikiran negatif yang mengakibatkan ketakutan. Dan menggantinya dengan pikiran-pikiran positif tentang kekristenan, yaitu pikiran Kristus. Saya adalah murid Yesus. Dan apa yang saya harus kerjakan sebagai murid dia. Nah itu berbeda saudara dengan keyakinan kepada perasaan kita sendiri. Yang membawa kepada kesuksesan duniawi dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya saudara. Jikalau saudara berdoa terus untuk ketakutan tertentu. Tidak tentu baik. Karena makin saudara berdoa, makin saudara ingat terus ketakutan itu. Saudara, ada orang ketakutan rumahnya dimasukin pencuri. Setiap hari doanya itu terus. Ini aneh saudara-saudara. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena dia trauma saudara. 20 tahun yang lalu rumahnya pernah kecurian. Dan ketakutan itu terus menghantui dia. Jadi bagi dia saudara masalah hidupnya hanya fokus kepada satu. Takut pencuri masuk rumah. Itu menjadi distraksi saudara.
bagi dia mengerjakan rencana Tuhan di depan. Itu sebab stop berdoa terus untuk hal itu. Karena itu hanya akan membawamu mengingat terus ketakutan yang negatif itu, saudara. Tetapi mulailah berpikir. Pikir yang positif. Apa itu, saudara? Pikiran Kristus. Hal di dalam firman Tuhan. Pikir aku sudah ditebus oleh Tuhan. Aku menjadi anak Tuhan. Aku telah ditebus oleh darah Kristus. Aku sudah menjadi miliknya. Dia menjadi milikku. Apa tugasku hidup di tengah dunia ini? Pikir rencana Tuhan yang luas itu. Itu yang harus kita doakan. Sebelum kita kembali kepada Dia. Fokus hidup kita kepada Kristus. Pikiran kepada firman Tuhan. Maka doa-doa kita akan dialihkan kepada rencananya yang kekal itu, saudara. Dan ketiga, iman juga bukan sikap kita asal menerima sesuatu sebagai kebenaran. Terlepas dari prinsip kitab suci. Iman tidak menjadi iman yang sejati hanya karena kita ingin apa yang kita pikir benar itu menjadi kenyataan. Iman yang diajarkan di dalam kitab suci adalah iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti. Itu iman di dalam kitab suci. Karena kita ini bukan percaya kepada satu ayat, tetapi ingat ayat-ayat yang lain yang bekerja sama menguatkan kita. Kita tahu Roma 8 ayat 28, saudara. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya kepada Dia bahkan ketika kita tidak bisa mengerti. Saya ambil contoh hidup Ayub, saudara, sengsaranya sudah tidak mungkin bisa terlukiskan. Dan dia tidak bisa mengerti sampai akhir, saudara. Semua dikembalikan oleh Tuhan, dia tetap tidak mengerti kedaulatan Tuhan itu. Tuhan bawa dia melihat ciptaan semua. Di mana kamu? Saat aku mencipta, oh Tuhan, betapa berdaulatnya. Tuhan ingin bawa dia supaya Tuhan itu baik adanya. Tuhan berdaulat adanya. Dia yang berhak menentukan hidupmu. Dia yang merencanakan hidupmu. Dan itu baik adanya. Tuhan ingin kita mengerti itu saja. Si Ayub itu. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan ini semua kepada saya. Saudara, sampai akhir hidupnya. Tetapi dia perlu menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi semua hal yang Dia kerjakan bagi anak-anaknya. Kita juga melihat, saudara, misalnya Yohanes Pembaptis yang sedang ragu-ragu, dia tidak ngerti bagaimana Yesus ketika menghadapi dia yang sedang di dalam penjara, saudara, waktu itu. Dia meragukan apakah Yesus itu benar-benar yang diutus, Mesias itu. Ini dicatat di dalam Matius 11 ayat 2-6. Dia suruh muridnya datang ke Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus tunggu orang lain? Lalu Yesus berkata kepada utusan Yohanes begini. Pergi, katakan kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dengan kata lain Yesus itu berkata, saudara, aku sedang melakukan hal-hal yang kamu dengar tentang aku. Tetapi kamu berkata, mengapa kamu tidak melakukan hal yang lain? Seperti misalnya, kenapa engkau tidak besuk aku di penjara? Lalu Yesus tidak marah, saudara-saudara. Tetapi ia menguatkan Yohanes yang sedang lemah waktu itu. Ia berkata kepada utusan Yohanes, jika kamu benar-benar percaya bahwa aku adalah Mesias anak Allah, serahkan semua keraguanmu kepadaku. Itu iman, saudara. Bahkan ketika kamu di penjara dan kamu merasa aku tidak peduli kepadamu, kamu tidak mengerti akan kondisimu. Yohanes berkata, jika kamu tahu bahwa aku adalah Kristus, bisakah kamu percaya kepadaku? Bahkan ketika kamu di penjara. Tuhan mengajar kepada kita semua, inilah iman. Artinya saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan meskipun saya tidak mengerti keadaan saya sekarang. Paulus berkata, hanya karena anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Saudara, kita semua harus belajar bahwa Paulus sendiri yang menulis surat ini harus mengalami ujian ini sebelum dia menuliskan itu. Dia mengalami apa, saudara? Duri di dalam daging dia.
Dan dia tidak bisa ngerti, kenapa saya harus sakit seperti ini Tuhan? Kenapa saya harus mengalami kesulitan seperti ini? Ini kesalahan Tuhan. Saya tidak seharusnya menderita seperti ini. Dia doa terus seperti itu. Dia ingin melayani mengabar Injil, tetapi duri itu justru menjadi penghalang bagi dia. Dia terus berdoa, dicatat 3 kali dia memohon kepada Tuhan. Tuhan ambil duri ini. Tetapi jawaban yang dia terima adalah, Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Aku tidak akan mencabut duri itu. Saudara, sadarkah kalau Tuhan masih mengasihi saudara di dalam segala keadaanmu? Dan ia masih terus memakai saudara. Coba lihat apa sebenarnya yang Tuhan katakan kepada Paulus. Aku tidak akan mencabut duri itu. Tapi aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku akan memberkatimu dengan duri di dalam dagingmu. Itu saudara, iman itu. Tuhan mengajar iman itu seperti itu. Yang menuliskan kasih karunia kamu diselamatkan itu seperti ini saudara. Dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan berkata kepada dia, aku akan memberkatimu dengan duri di dalam dagingmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya meskipun duri itu ada, aku bisa melakukan keajaiban melalui kamu. Itu sebabnya Paulus menerimanya. Ia percaya kepada Tuhan. Ia kemudian berkata apa saudara? Karena aku melihat ketika aku lemah, justru aku kuat. Dan aku tidak peduli apapun, saudara, asalkan aku bisa dekat dengan Kristus. Itu luar biasa, saudara. Dia begitu pasrah kepada Tuhan. Berserah, bersandar 100% kepada Tuhan. Inilah iman yang membuka mata kita melihat anugerah dan cinta kasih Tuhan di tengah kegelapan dan kesulitan. Itu sebabnya ia menuliskan di Roma, segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Semua hal turut bekerja. Semua hal. Tidak ada pengecualiannya, saudara. Tidak peduli apapun yang terjadi. Maka Paulus bisa berkata di dalam suratnya kepada Filipi, aku telah belajar mencukupkan diri di dalam keadaan apapun. Karena kasih dan anugerah Tuhan itu terus menyertaiku. Saudara-saudara, kita belajar untuk tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang dangkal. Keadaan di dunia ini terus bergoncang, terus berubah-ubah, tidak pasti. Ada kalanya kita sudah capek, saudara. Kita sudah lelah, tetapi Tuhan menawarkan istirahat. Barang siapa yang sudah capek, sudah lelah, marilah kepadaku. Saudara-saudara, itu sebabnya kita sadar anugerah Tuhan. Kita jangan bersandar kekuatan sendiri, serahkan hari depan kepada Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, bagaimana kita boleh tetap beriman kepada Tuhan dan hidup di tengah dunia yang terus berubah ini. Dengan satu kondisi hati yang tenang, yang bersandar kepada Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati penghiburan Tuhan. Saya tidak pernah lupa saudara-saudara. Pelukis ada ratusan yang melukiskan tentang ketenangan di dalam Tuhan, ini hanya satu yang juara. Ada yang menggambarkan matahari terbit begitu damai, saudara. Terlihat di padang yang luas, yang lembah. Ada yang begitu damai dan tenang, saudara, membawa ketenangan bagi jiwa kita. Tetapi pelukis yang juara itu ternyata apa, saudara? Ada burung, seekor burung di dalam sangkar. Dan sangkar itu tergantung di satu ranting pohon yang sebelahnya air terjun yang menggelora itu, saudara. Ketenangan itu di dalam Tuhan yang adalah batu karang kita. Meskipun keadaan sekeliling menggelora, tidak ada habisnya, saudara. Tetapi hanya Kristus yang bisa menyertai kita. Ya, kita menikmati penghiburan di dalam Dia. Bersyukur anugerah iman bagi kita. Dan ini menuju kepada poin terakhir, kita menjadi Kristen, saudara-saudara, untuk satu tujuan menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Paulus berkata, karena kita adalah buatan Allah.
Itu kita orang Kristen. Apa artinya menjadi Kristen? Kita adalah buatan Allah. Bukan cuma kita diberikan kasih karunia atau iman, tetapi kita juga adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dicipta, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh darahnya untuk mengerjakan sesuatu, saudara. Pekerjaan baik itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Di dalam bahasa aslinya Allahnya itu di depan. Fokus kita kepada Allah yang membuat kita. Yang menetapkan kita. Yang mempredestinasikan kita. Allah itu fokus kita. Karena kita ini buatan Allah. Maka kita menjadi orang Kristen yang mempunyai arah dan tujuan di dalam hidup kita. Ini di dalam konteks kedaulatan dan anugerah Allah itu sendiri, saudara. Kita buatan Allah, apa artinya, saudara? Ini mirip dengan karya seni. Kita adalah karya seninya Allah. Karya seni yang terbaik. Allah adalah pencipta. Tidak ada yang bisa berada tanpa Dia. Kita adalah buatan Allah, bukan perbuatan sendiri. Bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang sudah mengerjakannya. Fokus kita kepada Dia. Dia yang sudah merencanakan hidup kita, menetapkan kita jadi apa. Kita adalah karya Allah yang terbaik yang meski mati di dalam dosa telah dihidupkan kembali di dalam Kristus. Kita tidak pernah menentukan kita mau jadi Kristen atau tidak. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Itu adalah pekerjaan Allah yang menghidupkan kita. Bukan pekerjaan kita, tetapi Allah. Kita adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Allah yang mencipta ulang gambar yang sudah rusak karena dosa itu di dalam diri kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Paulus di dalam 2 Korintus 5. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Paulus ingin kita sadar berapa besarnya anugerah Allah atas kita yang berdosa. Sadarkah kita bahwa kita menjadi Kristen karena Allah? Dia yang menjadikan kita ciptaan baru. Paulus sudah menjelaskan bahwa kita diselamatkan karena anugerah melalui iman. Sama sekali tidak ada perbuatan sama sekali, saudara. Sekarang di sini kita diajar untuk melihat tanggung jawab kita setelah diselamatkan. Jadi balance, saudara Paulus itu. Dia melihat kita sudah berdosa, kita sudah mati, saudara-saudara, kita sudah diselamatkan hanya karena anugerah. Sekarang tanggung jawabmu apa? Karena kamu itu buatan Allah. Saudara-saudara, yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Mengerjakan pekerjaan baik, itu tanggung jawabmu. Yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk satu tujuan, yaitu pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti saudara, kita sudah dipredestinasikan oleh Allah untuk mengerjakan kehendak Dia di dunia ini. Bayangkan saudara, dari kekekalan sebelum kita ada jauh, Allah sudah merencanakan. Nanti saudara ini tugasnya ini. Saudara itu tugasnya itu. Satu persatu orang Kristen semua Tuhan sudah merencanakan. Semua pekerjaan itu sudah direncanakan oleh Allah dari kekekalan. Termasuk saudara pekerjaan Yesus pun sudah direncanakan oleh Allah dari awal sampai naik ke atas kayu salib sudah dipredestinasikan oleh Allah. Dan Yesus taat sampai mati. Dia setia menjalankan misi Allah Bapa. Ini yang harus kita teladani. Setia kepada tugas yang diberikan. Jadi kita semua di sini saudara sudah direncanakan oleh Allah dari kekekalan. Rencana Tuhan begitu luas. Tentu tidak semua di antara kita itu tugasnya sama. Berbeda-beda saudara. Saya ambil contoh Amos misalnya. Di dalam Amos 7 ayat 14 itu dituliskan menarik seperti ini saudara. Saya bukan nabi. Saya juga tidak mau disebut kelompok mereka. Wah,
Ini saya ingat persis saya ini. Saya adalah seorang gembala kambing domba, saya seorang tukang ambil buah ara di hutan. Sudah itu saya. Tapi saudara, tiba-tiba panggilan Tuhan tiba kepada dia. Pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Dan dia taat, saudara. Dia taat dan menjadi nabi. Jadi yang penting di sini adalah ketaatan dan kesetiaan dia kepada tugas yang sudah ditentukan. Amos waktu ngambilin buah ara tahu nggak itu sudah ditentukan? Tidak tahu, saudara. Pada saat panggilan itu tiba baru dia tahu. Ini saya sadar. Ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia ada. Yaitu menjadi nabi yang bernubuat kepada orang Israel. Saudara-saudara. Jadi yang penting di sini adalah ketaatan. Yang dipanggil jadi apapun harus taat menyerahkan diri. Seperti Amos kalau tidak dipanggil maka dia akan santai. Dia akan tenang bekerja terus sebagai tukang ngambilin buah itu di hutan. Saudara, dia tidak tertekan hati nuraninya. Kenapa saya tidak menjadi nabi? Tidak, saudara. Dia itu tugas dia. Jika Tuhan tidak menggerakkan hati dia menjadi nabi, maka itu panggilan dia sampai mati. Dan dia setia mengerjakan itu. Bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ini menjadi kekuatan, saudara. Dan penghiburan bagi kita. Bahwa kita menerima keselamatan untuk bisa taat dan setia mengerjakan panggilan kita masing-masing. Yang sudah dipersiapkan oleh Allah sejak kekekalan. Saudara, kalau tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dipanggil harus menyerahkan diri. Saudara mungkin lebih suka pekerjaan ini, pekerjaan itu di tempat yang lain. Terus ada iming-iming, tetapi menurut surga, saudara. Saudara akan lebih memuliakan Tuhan di tempat di mana saudara dipanggil. Di situ. Bukan rencana kita, rencana Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, semua rasul taat dan setia. Jadi panggil satu-satu. Lagi menjala ikan, ikut, tinggalkan semua. Sekarang saudara-saudara, jikalau mereka melihat dari surga ke bumi, semua yang mereka pernah tinggalkan demi menjalankan panggilan Tuhan itu, sudah tidak ada lagi. Rumah mereka sudah hancur. Perahu mereka sudah tidak ada, saudara. Dan semua hanyalah benda-benda yang fana itu. Tetapi ketika mereka melihat di surga, ada banyak kesaksian. Orang-orang yang pernah mereka bawa kepada Tuhan di dalam pelayanannya itu. Oleh karena itu hari itu mereka taat, saudara. Dan setia membuang segala yang fana dan mengikut Kristus seumur hidup. Panggilan tidak usah selalu menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara setia, taat mengerjakan apa yang saudara kerjakan sekarang. Tetapi ingat saudara, motivasi dan tujuan itu harus selalu kepada Tuhan. Tidak boleh kepada diri. Kepada kesombongan, kekuatan sendiri, saudara-saudara akan dihancurkan oleh Tuhan kesombongan itu. Supaya jiwamu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ingat senantiasa. Apapun yang saudara kerjakan di dalam dunia, itu sudah dipredestinasikan oleh Tuhan. Dan itu saudara kerjakan dengan taat dan setia. Untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan Tuhan bisa memakai saudara. Menjadi kemuliaan dia. Marilah kita sadar saudara. Apa tujuan panggilan Tuhan. Dan keselamatan Tuhan bagi saya. Di dunia yang terus berubah dan bergoncang ini. Saya mau mengerti anugerah dan rencanamu yang luas ya Tuhan. Kiranya ini selalu menjadi doa kita. Mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Dengan hidup yang berfokus kepada Tuhan mengerjakan panggilan kita masing-masing. Bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini semua bukan pekerjaan kita. Supaya kita jangan sombong. Tapi anugerah Allah. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua karena anugerah. Melalui iman pada Kristus. Jikalau Tuhan tidak suka pekerjaan yang saudara kerjakan. Dia pasti akan memimpin saudara kepada pekerjaan yang lain. Di dalam hidup saudara masing-masing.
Saudara doakan apa panggilan saudara, apa pekerjaan yang harus saudara kerjakan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu. Jikalau saudara mengerjakan pekerjaan saudara dengan hati yang motivasi yang bersih kepada Tuhan, yang tidak ada sesuatu teguran hati nurani, silakan saudara kerjakan. Dengan tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa saya berhenti menjadi guru musik? Karena hati saya ditegur terus oleh Tuhan. Karena panggilanmu bukan itu yang sejati. Karena panggilanmu adalah mengabarkan firman Tuhan. Itu yang terus bergoncang di dalam hati saya. Dan jikalau saya mati, saya benar-benar tidak siap ketemu Tuhan. Jikalau saya bekerja seperti ini terus, saya hentikan. Saya menjadi hambanya. Umur sudah 40 waktu itu. Saya tidak peduli saudara. Karena bukan kekuatan saya. But God, He called me to this tugas ini. Saudara-saudara. Bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebab jikalau saudara dipanggil dalam kerjaan apapun. Saudara hati nurani bersih di hadapan Tuhan. Motivasi jujur mengerjakan pekerjaan ini bagi kemuliaan Tuhan. Silakan teruskan. Tuhan memberkati saudara. Semua karena anugerah melalui iman pada Kristus Yesus. Amin.